Halo, selamat pagi teman-teman. Ya, kita ketemu lagi dalam materi pajak bumi dan bangunan. Hari ini kita akan mempelajari mengenai PBB sektor pertambangan untuk subsektor pertambangan mineral atau batu bara. Ya, ini adalah pertambangan yang terakhir ya yang kita pelajari. Nah, kalau kemarin kan kita sudah mempelajari pertambangan yang lain ya. Jadi kalau kita ingat ya, pertambangan itu ada 3 subsektor. Ya, yang pertama adalah subsektor tambang migas ya, subsektor tambang migas. Atau dia disebutnya kalau lengkapnya itu adalah PBB sektor pertambangan, subsektor pertambangan minyak bumi dan gas bumi. Kemudian subsektor yang kedua adalah subsektor yang kedua adalah subsektor pengusahaan panas bumi. Nah, pengusahaan PABUM, dan ini adalah yang terakhir yaitu subsektor tambang minerba. Tambang minerba. Nah, minerba ini singkatan dari mineral atau batu bara. Nah, ini adalah jenis subsektor yang ketiga untuk usaha tambang. Ya, nanti setelah ini kita tidak mempelajari tambang lagi. Di pertemuan yang berikutnya kita akan mempelajari mengenai sektor lainnya. Apa itu lainnya? Berarti selain kebun, hutan, dan tambang. Oke, nah kita punya indikator capaian pembelajaran untuk pertemuan ini ada 2 ya, seperti pertemuan yang lalu. Untuk pertemuan kali ini teman-teman diharapkan mampu untuk mempraktikkan penetapan NJOP PBB sektor pertambangan untuk pertambangan mineral atau batu bara, dan yang kedua teman-teman itu mampu untuk mempraktikkan penghitungan PBB sektor pertambangan untuk pertambangan mineral atau batu bara. Ya, bahasa atau di sini artinya satu tambang itu peruntukannya untuk satu. Ya, jadi tambang itu adalah tambang mineral atau tambang batu bara. Kenapa dijadikan dalam satu pembahasan? Karena karakteristiknya tidak jauh berbeda. Jadi untuk penghitungan PBB-nya bisa dibahas secara bersamaan. Ya, tentu saja ini berbeda dengan tambang migas dan pengusahaan panas bumi. Ya, jadi kalau teman-teman bisa membayangkan, ya perbedaannya yang utama adalah dari hasil tambangnya. Ya, kalau yang pertama tambang migas hasilnya berarti ya minyak dan gas gitu ya. Satu berbentuk cair, tambang migas ya itu hasilnya adalah minyak bumi dan gas bumi. Jenis tambang ini menentukan bagaimana proses bisnis penambangan dilakukan ya. Jadi kalau ini minyak bumi dan gas bumi nanti akan dibangun suatu sumur ya, sumur untuk mengambil minyak dan gasnya ya. Nah, kalau PABUM ya, PABUM ini juga dibangun sumur produksi ya, hasilnya adalah uap dan listrik. Listrik ini merupakan hasil olahan dari uap gitu ya, ada perubahan dari energi panas menjadi energi listrik. Nah, ini juga menggunakan sumur produksi. Nah, nanti ya untuk tambang minerba ini hasilnya adalah mineral ya, bahan galian berupa mineral atau batu. Karena ini benda padat maka dia tidak diambil melalui sumur tapi ditambang melalui penggalian. Jadi nanti ada satu sarana penambangan gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat seperti kalau kita mau mengambil sesuatu di tanah jadi digali. Ya, jadi digali dari dalam tanah. Ini tidak bisa disedot karena modelnya agak sedikit berbeda. Bisa disedot tapi harus dibuka dulu gitu ya permukaan tanahnya. Jadi ini ada di lapisan di bawah permukaan tanah tapi tidak terlalu dalam seperti minyak bumi atau gas bumi atau panas bumi gitu ya. Jadi masih di lapisan tanah yang agak dangkal. Jadi tidak perlu ada pengeboran langsung di dalam tanah yang dalam banget gitu ya, tapi agak dekat di permukaan. Ya, nah sama dengan kebun hutan tambang temannya yang 2 itu ya, untuk menghitung PBB teman-teman tetap harus tahu adanya luas bumi, luas bangunan, nilai bangunan, dan nilai bumi. Kenapa harus begini? Nah, ini diulang-ulang terus ya setiap pertemuan. Karena untuk 2 objek ya, PBB yaitu bumi dan atau bangunan, DPP-nya adalah NJOP. NJOP adalah perkalian antara NJOP bumi ini ya per meter persegi
dengan luas bumi yang merupakan objek atau yang dikenai PBB, dan bangunan adalah NJOP, bangunan per meter persegi dikalikan dengan luas bangunan. Ini adalah NJOP bumi, ini adalah NJOP bangunan. Dijumlahkan keduanya maka menjadi NJOP sebagai DPP atau dasar pengenaan pajak PBB. NJOP ini nanti akan dikurangi dengan NJOP TKP. Ya, ingat ya bahwa NJOP TKP itu diberikan untuk setiap wajib pajak, jadi hanya satu objek yang akan memperoleh NJOP TKP. Kemudian setelahnya hasil pengurangan ini akan dikalikan dengan persentase tertentu, ya, persentase NJKP, nilai jual kena pajak. Nanti setelahnya akan dikalikan dengan tarif. Ya, tarif PBB adalah tarif tunggal sebesar 0,5%. Jadi teman-teman nanti ya harus bisa mengidentifikasi luasan bumi, luasan bangunan, nilai bangunan yang nanti akan dihitung menggunakan NJOP per meter persegi untuk bangunan, dan nilai bumi juga akan dicari NJOP per meter perseginya. Ya, dan seperti halnya tambang migas atau pengusahaan panas bumi, dalam tambang minerba ya, ini nanti juga ada bagian permukaan bumi dan bagian tubuh bumi, seperti halnya dua temannya yang lain. Kenapa ada tubuh bumi? Karena yang diambil adalah kandungan yang ada di bawah permukaan bumi. Nah, jadi nanti untuk bumi ada dua, yaitu permukaan bumi dan tubuh bumi. Nanti bangunan akan ngikut di permukaan bumi karena tempatnya bangunan ada di permukaan bumi. Oke, nah kita lanjutkan ya. Nah, ini overview sedikit mengenai pertambangan mineral atau batu bara. Nah, untuk tambang minerba ada definisi untuk pertambangan ya. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara, meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Saya mohon maaf di sini ada kesalahan ketik ya. Jadi dia itu satu kesatuan tahapan ya. Saya bedakan dalam dua warna, ada yang warna kuning, ada yang warna biru gitu ya. Yang kuning ini adalah tahap eksplorasi. Jadi, dalam tahap eksplorasi suatu tambang mineral atau batu bara akan dilakukan 3 kegiatan, yaitu penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Ketika tambang memasuki tahap operasi produksi, ya, jadi kalau di tambang minerba kita tidak mengenal istilah eksploitasi, tapi kita mengenal istilah operasi produksi. Ya, jadi ini juga penyebutan yang khas untuk tambang minerba. Jadi dia tidak, fasenya itu bukan eksplorasi dan eksploitasi, tapi eksplorasi dan operasi produksi. Ya, nah, ketika tambang memasuki tahap operasi produksi, dia nanti akan melakukan konstruksi, ya, pembangunan struktur untuk tambang atau kantor atau apapun itu yang dia gunakan untuk kegiatan usaha penambangan. Kemudian penambangannya sendiri, jadi dia bangun, habis itu dia menambang. Menambang ini artinya mengambil hasil dari dalam bumi, gitu ya. Kemudian pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan. Setelah diambil dari dalam tanah, hasil tambang itu belum bisa langsung digunakan, harus dibersihkan gitu ya, harus dipotong-potong macam-macam ininya, tergantung hasil yang kita peroleh dari dalam tanah. Kemudian setelahnya diangkut, dijual, dan ada kegiatan pasca tambang. Kegiatan pasca tambang ini misalnya adalah kayak reklamasi gitu ya. Jadi perbaikan kondisi tambang setelah diambil. Jadi ada proses untuk perbaikan lingkungan gitu ya setelah ada proses penambangan. Ya, nah ketika perusahaan berada dalam tahap operasi produksi, maka dia sudah melewati fase eksplorasi. Tapi sama dengan migas atau panas bumi, tidak semua tahap eksplorasi akan berlanjut ke operasi produksi. Ya, kenapa begitu? Karena ketika suatu perusahaan memutuskan untuk masuk dalam tahap operasi produksi, dia harus yakin bahwa hasil tambangnya nanti adalah suatu yang ekonomis.
Ya, ekonomis itu apa? Kita udah bahas ini di pertemuan sebelumnya ya. Ekonomis ini artinya menghasilkan keuntungan. Jadi bukan sebatas pada break even point, tapi harus menguntungkan. Kenapa harus menguntungkan? Karena salah satu tujuan perusahaan adalah memaksimalkan laba pemegang saham. Ya, maka sudah menjadi sudah menjadi fitrah gitu ya. Sebuah perusahaan itu memang akan mengambil keuntungan. Ya, cuman Anda mau mengambil keuntungan yang wajar atau tidak. Gitu. Tapi itu memang sudah, kita tidak boleh menyalahkan perusahaan karena dia mencari keuntungan, karena memang untuk tujuan itulah perusahaan itu didirikan. Oke, nah pertambangan mineral ya, kalau pertambangan mineral ini berarti yang ditambang adalah kumpulan mineral berupa biji atau batuan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah. Ya, jadi minyak dan gas bumi, panas bumi serta air tanah ini bukan mineral. Jadi dia berbeda dengan mineral, maka dia masuk dalam kelompok pertambangan tersendiri. Ya. Untuk batu bara, ya pertambangan batu bara ini adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, mineral atau batu bara itu dibagi dalam beberapa jenis. Ya, ada mineral radioaktif. Ya, ini berarti hasil galiannya adalah mineral yang memiliki sifat radioaktif. Ya, sifat radioaktif misalnya uranium gitu ya, dan sejenisnya. Kemudian ada mineral logam, nah, kemudian ada mineral bukan logam, batuan, dan batu bara. Nah, mineral radioaktif ini tadi contohnya adalah uranium gitu ya. Kemudian mineral logam ini contohnya adalah nikel, ya, apa lagi ya, perak misalnya, tembaga. Nah, itu masuk dalam kelompok mineral logam. Kemudian mineral bukan logam ini misalnya adalah belerang, ya, belerang itu bukan logam. Kemudian ada batuan. Nah, batuan ini yang kemarin sempat ngetren gitu ya di kalangan bapak-bapak. Bapak-bapak itu kemarin yang ngetren apa ya namanya ya? Bacan dan sejenisnya gitu ya, kalsedoni. Nah, ini macam-macam juga ya. Ada banyak jenis batuan yang diambil dari dalam tanah ya, yang diambil dari dalam tanah. Nah, itu merupakan salah satu hasil dari pertambangan. Kemudian juga ada batu bara. Batu bara itu yang tadi definisinya di depan tadi ya, ini endapan karbon dan seterusnya. Batuan ini termasuk dalam kelompok mineral ya. Jadi kalau kita ngomong pertambangan mineral maka hasilnya adalah 1, 2, 3, 4 ini. Tapi mineral radioaktif ini ya berada dalam wilayah pertambangan yang tidak yang isinya itu tidak diberikan kepada umum, ya, tidak diberikan kepada masyarakat isinya. Nah, kenapa tidak diberikan kepada masyarakat secara umum? Karena Anda tahu gitu ya, hasil dari mineral radioaktif ini kalau jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat maka efeknya bisa luar biasa. Ya, nah, jadi untuk mineral radioaktif ini merupakan hasil kandungan mineral juga, tapi pengusahaannya tidak sebebas untuk mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan. Jadi untuk mineral radioaktif ini masih pengusahaannya dipegang oleh pemerintah, gitu ya. Sedangkan untuk mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batu bara ini diberikan kepada pihak non pemerintah juga, ya. Dalam wilayah Indonesia itu merupakan wilayah pertambangan gitu ya. Jadi seluruh bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, dalam wilayah Indonesia ini ada daerah-daerah yang memiliki potensi kandungan kekayaan alam yang ada di bawahnya. Nah, salah satunya adalah kekayaan berupa tambang. Ya, nah, wilayah pertambangan itu ya dibedakan menjadi beberapa kelompok. Jadi ada wilayah usaha pertambangan ya, WUP. Kemudian ada wilayah pertambangan rakyat atau WPR. Kemudian ada wilayah pertambangan khusus atau WPK, dan ada wilayah pertambangan negara atau WPN.
wilayah usaha pertambangan ini adalah bagian dari wilayah pertambangan. Jadi wilayah pertambangan di Indonesia itu meliputi 4 ini, gitu ya. Nah, bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan atau informasi geologi ini merupakan tambang yang nantinya dapat diusahakan oleh para pengusaha tambang. Nah, untuk WUP, ya wilayah usaha pertambangan, wilayah ini diberikan kepada pemegang IUP, izin usaha pertambangan, atau pemegang SIPB, surat izin pertambangan batubara ya kalau nggak salah ya. Saya lupa ini kepanjangannya apa ya, nanti bisa dicari. Oke. Nah, jadi ketika pengusaha ingin melakukan penambangan dalam wilayah usaha pertambangan ini, dia harus memperoleh izin namanya IUP. Ya, izin usaha pertambangan. Jadi banyak IUP ya teman-teman ya. Jadi kalau ingat kebun itu namanya IUP juga gitu ya. Nah, di sini namanya IUP juga. Nah, tapi konteksnya berbeda-beda gitu ya. Jadi yang kalau di kebun ya namanya izin usaha perkebunan. Kalau di sini IUP-nya izin usaha tambang. Dan IUP ini berarti diberikan untuk wilayah usaha pertambangan, WUP. Yang kedua adalah wilayah pertambangan rakyat. Nah, wilayah pertambangan rakyat ini adalah bagian dari wilayah pertambangan tempat dilakukannya kegiatan usaha pertambangan rakyat. Ini juga merupakan bagian izin yang dikenai PBB, tambang minerba. Ya, nanti isinya namanya adalah izin pertambangan rakyat. Jadi untuk WUP isinya namanya adalah IUP, izin usaha pertambangan. Untuk WPR isinya namanya adalah IPR. Nah, kemudian yang ketiga ada wilayah pertambangan khusus. Nah, wilayah pertambangan khusus ini adalah wilayah yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan atau informasi geologi yang dapat diusahakan untuk kepentingan strategis nasional. Nah, untuk kepentingan tertentu dalam wilayah ini juga bisa diusahakan oleh perusahaan, gitu ya. Nah, para pengusaha yang akan melakukan penambangan dalam wilayah pertambangan khusus harus memiliki izin namanya izin usaha pertambangan khusus, ya. Izin usaha pertambangan khusus karena melakukan penambangan di wilayah pertambangan khusus. Nah, kemudian ada wilayah satu lagi, wilayah pertambangan negara, ya, wilayah pertambangan negara kalau nggak salah, kalau negara nasional nanti bisa dicari ya, saya agak tukar-tukar. Nah, ini adalah bagian dari wilayah pertambangan yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional. Jadi yang ada di sini ini tidak untuk diberikan izin kepada masyarakat umum gitu ya untuk melakukan penambangan. Nah, jadi yang akan menjadi objek PBB tambang mineral adalah tambang mineral atau tambang batu bara yang ada dalam wilayah usaha pertambangan dan memiliki IUP, yang ada dalam wilayah pertambangan rakyat dan memiliki izin pertambangan rakyat, dan yang ada dalam wilayah pertambangan khusus yang memiliki izin usaha pertambangan khusus. Nah, selain 3 izin ini, IUP, IPR, dan IUPK, nah pemerintah juga pernah mengeluarkan jenis kontrak gitu ya yang memberikan hak kepada perusahaan tertentu gitu ya, mitra pemerintah untuk melakukan penambangan. Nah, untuk mineral dulu namanya adalah kontrak karya ya, jadi ditandatanganinya udah cukup lama gitu ya, namun ada yang sampai sekarang masih berjalan kontrak karyanya. Hanya untuk yang pemegang kuasa pertambangan yang baru untuk minerba itu nanti seluruh model isinya tidak menggunakan kontrak karya lagi, tapi menggunakan salah satu dari 3 jenis ini. Ya. Nah, untuk kontrak karya ini adalah perjanjian gitu ya antara pemerintah dengan perusahaan yang ini hasilnya nanti adalah mineral. Sedangkan untuk PKP 2B, perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara ini untuk batu bara. Nah, untuk sekarang ya sudah tidak ada lagi perusahaan yang melakukan penambangan yang menggunakan yang menggunakan perjanjian kontrak karya atau PKP 2B. Jadi semuanya akan menggunakan model izin. Nah, kenapa dibedakan seperti ini? Nah, kalau katanya teman saya gitu ya, yang orang hukum, saya kebetulan bukan orang hukum, gitu ya. Kenapa berubah dari kontrak atau perjanjian kemudian menjadi izin gitu ya? Kalau dalam kontrak posisi pemerintah dengan mitra gitu ya, dengan mitra itu sama.
dan apa yang diatur dalam kontrak itu kedudukannya setara dengan undang-undang. Jadi harus dihormati, gitu, harus dihormati. Jadi kontrak itu tidak bisa berubah sewaktu-waktu, gitu ya, tergantung klausul dalam kontraknya. Namun ada ketentuan dalam kontrak yang memang tidak bisa berubah sewaktu-waktu. Akibatnya, ya, kita harus menghormati apa yang ada dalam kontrak itu, meskipun mungkin seiring dengan perkembangannya waktu, gitu ya, berjalannya waktu, dipandang sebenarnya klausul-klausul dalam kontrak itu tidak relevan lagi. Tapi untuk melakukan perubahan kontrak kan harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak, gitu ya. Nah, dengan model bentuk izin, gitu ya. Kalau izin itu maka satu pihak sebenarnya berada dalam posisi yang lebih tinggi. Posisi yang lebih tinggi, ya. Jadi pemerintah berada dalam posisi yang lebih tinggi karena dia memberikan izin. Nah, kalau posisinya adalah pihak yang diberi izin, ya, perusahaan adalah pihak yang diberi izin, maka pihak itu harus menghormati apa keputusan pemerintah. Ya, jadi secara kondisi kedudukannya, ya, pemerintah berada dalam posisi lebih tinggi dalam skema izin. Ya, dan ini hal yang memang menurut saya, gitu ya, sudah seharusnya. Kenapa? Karena seluruh yang ada di dalam permukaan, di atas permukaan dan di dalam tubuh bumi itu sebenarnya adalah dikuasai oleh pemerintah, gitu ya. Maka para pengusaha yang memiliki izin untuk melakukan penambangan dalam wilayah-wilayah ini yang sudah diatur, yang sudah ditentukan, memang harus tunduk pada peraturan pemerintah. Tentu saja di sisi lain pemerintah tidak boleh membuat peraturan yang sewenang-wenang atau memberatkan para pemegang izin. Ya, nah, jadi ada 3 jenis izin yang nanti akan menjadi tanda penguasaan dari pengusaha untuk suatu wilayah pertambangan, dan ada 2 selain izin, yaitu kontrak karya dan PKP 2B yang juga menjadi bukti bahwa pengusaha itu memiliki kewenangan untuk melakukan penambangan dalam suatu wilayah pertambangan. Ya. Nah, untuk pertambangan mineral dan batu bara, ya, proses perizinannya agak mirip dengan tambang migas dan usaha panas bumi. Jadi diawali dari lelang atau permohonan atas suatu wilayah kerja pertambangan, ya. Nanti ketika diberikan izin, ya, atau menang lelang, nah, akan terbit IUP atau IUPK eksplorasi. Oke, ya. Jadi untuk dapat melakukan penambangan, pengusaha harus melakukan permohonan atau mengikuti lelang. Ya, nantinya akan diperoleh izin, ya, dia bisa izin usaha pertambangan untuk wilayah usaha pertambangan, atau juga bisa izin usaha pertambangan khusus untuk wilayah pertambangan khusus, bisa juga IPR, ya, bisa juga IPR, izin pertambangan rakyat. Nah, kemudian nanti juga dibagi 2 tahap, tadi sudah saya sampaikan, ya, ada tahap eksplorasi dan ada tahap operasi produksi. Nah, untuk eksplorasi ini durasinya berbeda-beda tergantung jenis tambangnya. Ada tambang mineral logam ini 8+1 tahun, 8 tahun dapat diperpanjang, gitu ya. Kemudian 3 tahun dan seterusnya. Kemudian untuk operasi produksi juga ada diatur tergantung sesuai dengan hasil dari tambang itu sendiri, gitu ya. Ini sifatnya nice to know saja. Hanya teman-teman lihat, gitu ya, bahwa durasi izin ini cukup lama, gitu ya, yang menunjukkan bahwa kandungan yang ada di dalam bumi kita ini luar biasa. Itu sebenarnya cukup banyak, gitu ya. Nah, jadi memang waktunya lama, gitu ya, pertambangan ini. Jadi kalau misalnya teman-teman dulu mungkin lihat Freeport kok lama sekali ya di Indonesia, gitu ya, untuk menambang di Papua, ya memang karena izinnya diberikannya memang dalam waktu yang cukup lama dan bisa diperpanjang, gitu ya, dalam waktu tertentu. Nah, jadi memang kandungannya banyak, jadi bisa diusahakan dalam waktu yang cukup lama. Ketika mereka sudah memiliki izin, gitu ya, para pengusaha itu dia bisa mulai melakukan tahapan seperti tadi sudah saya sebutkan. Ketika masuk dalam tahap eksplorasi, maka yang dilakukan adalah dia apa aja tadi, ya, ada studi kelayakan, gitu ya, ada eksplorasi dan macam-macam. Kemudian untuk operasi produksi dia melakukan konstruksi, penambangan dan yang lainnya. Jadi sesuai dengan tahapan. Ketika akan berubah dari eksplorasi ke operasi produksi, nanti perlu ada
mirip seperti tambang migas dan pabum, jadi ada proses yang harus dilakukan gitu ya, ada semacam setujuan bahwa perusahaan akan akan pindah dari tahap eksplorasi ke operasi produksi ya. Oke. Nah, ini penampakan untuk tambang mineral atau batu bara. Jadi secara umum ya dibagi menjadi dua jenis tambangnya, ada underground mining dan ada yang open pit. Yang open pit ini berarti dari atas ya, dari permukaan tanah. Jadi ini semula ya tanah tatak biasa, kemudian digali gitu ya, digali terus gitu sampai seperti ini. Nah, ini kalau tidak salah penampakan dari Freeport di Papua gitu ya. Dulu awalnya yang ditambang itu bentuknya gunung ya, sekarang jadi cekungan. Nah, ini jadi diambil gitu ya. Nah, ini ditambang dari atas, namanya tambang terbuka atau open pit istilahnya. Nah, kemudian juga ada underground mining. Jadi ini yang mau ditambang ya, yang ada di sini ini yang mau ditambang, ada di sini isinya. Nah, dibuat terowongan dari samping. Ilustrasi penambangannya, kalau teman-teman suka baca Gober Bebek gitu ya, teman-teman tahu bahwa Gober itu adalah dulu penambang emas ya di Yukon. Nah, kemudian dia kalau nambang, mungkin di komiknya kalau ada yang pernah baca itu kan ada kayak rel ya, kayak rel gitu yang ada lorinya, itu menambang di dindingnya itu kanan kiri terus dimasukin dalam lorinya. Jadi hasil tambangnya diangkut melalui rel. Nah, itu tambang underground mining ya. Dia modelnya tidak, jadi kalau dari atas itu tidak kelihatan seperti ini, tidak seperti open pit, tapi dia dari dalam sini ya, terowongan. Nah, ini diambil dari internet miliknya PT Freeport. Jadi Freeport itu punya underground mining dan juga punya open pit atau surface mining. Ya, dia punya dua jenis ini. Ini dua jenis tambang yang lazim kita temui di Indonesia ya, dua model ini. Oke ya, jadi seperti itu untuk overview tambang ya, overview tambang minerba yang akan kita pelajari. Nanti pada bagian berikutnya kita mulai membahas mengenai kaitan ya antara tadi yang kita omongkan, tambangan dan izin-izinnya tadi ya, izin dalam pertambangan. Nah, kaitannya dengan objek PBB. Nah, kita lanjutkan pada bagian yang kedua.